Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal kedua. Kita membaca lagi ayat ketiga sampai dengan ayat keempat sekali lagi. Hari ini kita akan menyelesaikan bagian ini sebelum minggu depan kita masuk ke dalam kristologi melalui inkarnasi yang sangat signifikan bagi kita. Kita membaca bersama-sama langsung ayat ketiga dan keempat dari pasal kedua. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kabar kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kita membaca keempat semua. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Mari kita berdoa. Berkatilah jam selanjutnya ya Tuhan. Selikan mata rohani kami masing-masing, bukalah telinga hati kami masing-masing, dan berilah kebenaran-Mu sebagai makanan rohani kami pada hari ini untuk menghidupkan akan pelayanan kami dan menghidupkan iman kami selama kami berada di dunia. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini supaya dia boleh menjadi saluran berkat, menjadi sesuatu saluran firman Tuhan untuk setiap jiwa yang Tuhan perkenan datang di dalam kebaktian ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan mengulangi beberapa prinsip tentang apakah yang kita percaya khususnya di dalam gerakan Reform Injili Indonesia tentang mujizat-mujizat. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak bertanggung jawab berkata orang yang berada di Reform itu tidak percaya Roh Kudus. Stephen Tong tidak ada Roh Kudus dan mereka tidak percaya mujizat, dan mereka mengatakan mereka mengharapkan mujizat terjadi setiap hari karena mereka percaya Tuhan adalah Tuhan yang melakukan mujizat tidak perubahan dari zaman ke zaman. Dengan kutipan Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saudara-saudara, apakah benar kita tidak percaya mujizat? Apakah benar kita tidak percaya ada tanda-tanda ajaib? Apakah kita benar tidak lagi percayakan kuasa Tuhan melakukan sesuatu menurut kehendak Dia sendiri? Justru bukan demikian. Justru kita percaya. Tetapi kita harus menyadarkan kepada dunia ini apa yang menjadi prinsip kepercayaan kita tentang kuasa dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Minggu lalu saya berkata bahwa mujizat dan tanda-tanda itu merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menyatakan keberadaan, kebesaran, kuasa, dan anugerah Tuhan yang berkenan di dalam hatinya Dia. Saudara-saudara, ini merupakan tanda. Yang disebut tanda berarti sesuatu yang diberikan kepada kita menjadi satu bukti bekas Tuhan pernah berada dan bekerja di sana. Saudara-saudara, jadi terjemahan tanda-tanda ini penting sekali dan ini benar sekali. Karena Allah memakai tanda untuk menyatakan Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berada. Dia adalah Allah yang bekerja. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan Allah yang mempunyai kerelaan menurut anugerah Dia sendiri. Saudara-saudara, Allah yang berkuasa dan Allah yang memberikan anugerah ini semua harus diintegrasikan menjadi satu, sehingga kita mengerti anugerah yang dikaitkan dengan sesuatu kedaulatan Tuhan Allah. Karena Dia berkata, aku akan menganugerahi siapa yang ku anugerahi. Aku akan mengasihani siapa yang ku kasihani. Di sini the grace of God and the sovereignty of God must be integrated. Saudara-saudara, jikalau kita tidak mengerti integrasi antara kedaulatan dan anugerah Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mempermainkan Tuhan Allah. Saudara-saudara, apakah artinya ini? Begitu banyak orang mengatakan jikalau Allah itu adil, jikalau Allah itu maha kuasa, silakan Allah memberi anugerah kepada saya. Silakan Allah melakukan mujizat yang sama di dalam hidup saya, seperti apa yang pernah dilakukan di dalam zaman kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara-saudara,
Mungkinkah, haruskah, bolehkah, atau layakkah kita minta dan tuntut kepada Tuhan seperti ini? Jawaban adalah tidak. Saudara-saudara, tidak ada seorang yang harus atau boleh memaksa kehendak Allah untuk melakukan sesuatu bagi ambisi dia sendiri. Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, Allah adalah Allah yang berdaulat, dan banyak hal dan banyak doa yang dia tidak terima. Saudara-saudara, barang siapa yang berdoa dengan ambisi egois, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Demikian kitab suci. Barang siapa yang mentitip beratkan dosa dan tidak mau meninggalkan segala perbuatan kejahatan, lalu dia berdoa kepada Tuhan, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Alkitab mengatakan seperti ini. Dan kita mengatakan Allah tidak mendengar doa mereka yang telinganya disumbat dan tidak mau dengar seruan orang miskin. Doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata semacam demikian juga. Allah tidak mendengar doa mereka yang minta sesuatu hanya untuk berfoya-foya, untuk menghamburkan dan tanpa menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, doa-doa yang saya sebut itu semua doa-doa yang tercatat dalam kitab suci yang Tuhan tidak dengar. Itu sebab jangan kira kalau saya datang kepada Tuhan, dia harus memberi sesuatu. Kalau saya berdoa, dia harus mengabulkan. Kalau saya beriman, dia harus melakukan sesuatu. Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Maka doktrin Allah harus dimengerti dengan integrasi. Allah yang ada adalah Allah yang berdaulat. Allah yang ada adalah Allah yang mempunyai kehendak sendiri, sehingga tidak seorang mendikte dia, tidak seorang memaksa dia, tidak seorang mempermainkan dia. Beberapa minggu yang lalu saya berkata kepada saudara bahwa anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang demikian cuma-cuma, tetapi bukan anugerah yang murah. The grace of God is free, but the grace is not cheap. Saudara-saudara, anugerah yang cuma-cuma, engkau tidak bayar harga apa-apa boleh menerimanya, itu bukan anugerah yang murah. Saudara-saudara, pada waktu saya berada di Hong Kong, saya mempunyai uang lebih, dan saya melihat ada jas yang dijual dengan tidak terlalu mahal. Lalu saya mengingat pendeta-pendeta di sini. Akhirnya saya beli lebih dari 20 jas. Beli koper, lalu angkat setengah mati pulang. Sesudah saya mau kasih kepada semua pendeta free atau tidak? Saya bilang tidak. Silakan bayar 150.000 untuk satu jas. Cukup murah, saudara-saudara. Lalu uang itu semua untuk institut. Baru saya dorong koper, satu orang bawa. Saya mengingat pendeta-pendeta yang di sini tidak mempunyai kesempatan lebih banyak dari saya keluar. Dan saya ketemu masih ada jas yang bagus dan tidak terlalu mahal. Saya ingat mereka. Mengapa saya menetapkan mereka mesti bayar? Supaya mereka tidak take it for granted, saudara-saudara. Supaya mereka mempunyai sesuatu perasaan ada tanggung jawab. Saya harus bayar sedikit. Nah, saudara-saudara, dengan keadaan demikian ini menjalankan satu prinsip. Anugerah Tuhan itu cuma-cuma tapi tidak murah, saudara-saudara. Jikalau engkau mendapatkan sesuatu yang tidak usah bayar, yang murah, biasanya dipakai sembarangan. Tapi jikalau engkau memakai sesuatu dengan engkau bayar sedikit uang, berarti engkau ikut terjun. Itu sebab pendeta-pendeta di GRII kalau sakit di kelas 2 di rumah sakit kita bayar separuh. Sisanya itu akan dibayar oleh mereka dan akan dilihat juga orang-orang Kristen mendapatkan pelayanan mereka akan memberikan dengan cinta kasih kepada mereka. Ini cara untuk bekerja di dalam gerak gereja ini. Saudara, kita tidak mau semua menganggap segala free. Segala free itu akan merusak iman kita dan merusak kerohanian kita masing-masing. Kecuali penyakit yang keras seperti amin dan sebagainya, dan pengobatan terlalu mahal di luar penjangkauan, di situ kita akan membayar full untuk seluruh yang dibutuhkan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian pun saya mau tanya kepada dia, adakah orang menolong membantu engkau? Jika ada, semua lapor sehingga kita mengetahui. Dengan demikian semua dijalankan dengan baik. Saudara-saudara, anugerah Tuhan anugerah yang cuma-cuma. Kita menerima Yesus Kristus tidak bayar. Kita masuk surga tidak bayar. Tetapi tidak berarti anugerah itu tidak ada harganya. Anugerah itu tidak ada nilainya. Itu adalah nilai yang tertinggi. Itu ada anugerah yang terbesar. Apa sebab? Karena Paulus berkata, di dalam tubuhmu muliakanlah Tuhan.
Karena engkau sudah dibeli dengan harga yang mahal. Apakah harga itu? Darah Yesus Kristus. Saudara-saudara,